Halo Sosius, kembali lagi di kelas Sosiologi Perspektif bersama aku Salman. Sosius tahu gak sih, dalam sosiologi pendidikan ada beberapa tokoh yang berjasa dalam meletakkan fondasi sosiologi pendidikan itu sendiri. Tujuan fondasi ini adalah sebagai rujukan oleh penerus atau sanggahan oleh pembaharuan dalam pemikiran sosiologi pendidikan pada masa selanjutnya. Terus, siapa aja sih tokohnya dan apa aja sih pemikirannya? Pertama, ada Karl Marx. Beliau merupakan seorang sosiolog dan filsuf asal Jerman. Pemikirannya yang terkenal seperti pendekatan materialisme historis, alienasi, perubahan sosial, hingga pendapatnya tentang agama. Yang kedua ada Émile Durkheim. Ia merupakan sosiolog Prancis dengan pemikiran yang terkenal seperti fakta sosial, solidaritas sosial, perubahan sosial, serta moralitas. Ketiga ada Max Weber. Sama seperti Karl Marx, ia merupakan sosiolog asal Jerman dan memiliki pemikiran yang terkenal. Pemikiran Weber yaitu analisis tipe ideal dan metode Verstehen. Tesisnya dalam perkembangan kapitalisme serta tindakan sosial. Dan yang terakhir ada George Herbert Mead. Ia adalah sarjana muda di Oberlin College dan berkuliah di Harvard. Mead memperoleh pendidikan filsafat dan mengaplikasikannya dalam bidang psikologi sosial. Pemikiran yang terkenal dari Mead adalah tahap yang dilalui dalam pengembangan diri manusia, yakni tahap preparatory atau pre-stage, tahap game stage, dan terakhir tahap the generalized order. Setelah ini, kita akan membahas tentang penguat fondasi sosiologi pada bidang pendidikan. Penguat di sini yakni yang melakukan aktivitas ilmiah berupa mengembangkan, merevisi, dan mempertajam teori yang ada. Pertama, ada Alfred Sachs. Ia berkuliah di Universitas Wina pada bidang hukum, ekonomi, dan sosiologi. Ia juga pernah mengikuti kuliah dari Max Weber. Pemikiran Sachs yang terkenal dalam bidang sosiologi pendidikan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, kita terus-menerus menafsirkan makna subjektif dari orang lain. Proses ini dibedakan antara intervensi dari dua motif yang ada, yakni in order atau untuk tujuan dan because of karena sebab. Motif in order merujuk pada suatu keadaan di masa mendatang, yaitu aktor berkeinginan untuk mencapai melalui beberapa tindakannya. Sedangkan motif because of merujuk dan menggambarkan masa lampau yang ditafsirkan oleh masa kini. Kedua, ada Antonio Gramsci. Ia merupakan mahasiswa sekaligus jurnalis yang dipengaruhi oleh pemikiran Marx. Pemikiran dari beliau yang paling banyak dikutip adalah konsep hegemoni. Hegemoni dapat dipahami dengan pengaruh yang memimpin. Artinya, hegemoni ini dapat dipahami penguasaan kelas yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Dalam hegemoni, sosiologi pendidikan dilihat memiliki peran yang strategis dalam mengabsahkan hegemoni yang dominan. Ia mensosialisasikan kaum muda bukan hanya fakta-fakta dunia, tetapi juga tentang sikap terhadap fakta tersebut. Ketiga, ada Talcott Parsons. Ia adalah tokoh yang mempopulerkan tentang pendekatan suatu sistem dalam sosiologi kontemporer. Suatu sistem menurut Parsons hanya bisa fungsional apabila semua syarat terpenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah adaptation atau adaptasi, goal atau pencapaian, integration atau integrasi, latent pattern maintenance atau pola pemeliharaan laten. Keempat, ada Louis Althusser. Ia merupakan seorang filsuf yang beraliran Marxisme. Sumbangan beliau terhadap sosiologi pendidikan adalah ia memandang negara sebagai sebuah mesin penindasan yang memungkinkan kelas-kelas berkuasa menjamin dominasi mereka atas kelas buruh. Proses ini berlangsung melalui aparat represif, negara seperti polisi dan tentara, serta aparat ideologinya, seperti pendidikan, keluarga, dan media massa. Ia juga melihat anak-anak usia TK terjebak oleh aparat negara dengan diberikan doktrin berupa ideologi yang berkuasa. Dan yang terakhir ada Pierre Bourdieu. Ia merupakan sosiolog asal Prancis.
Bourdieu melihat bahwa terdapat hubungan antara pendidikan dengan kapital budaya dan kapital simbolik. Kedua kapital tersebut dikemas dan diajarkan kembali di sekolah. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori sosiologi pendidikan sebagai pendekatan. Teori di sini adalah alat yang dipakai untuk memahami fenomena sosial. Nah, apa aja sih teori yang dipakai dalam pendekatan sosiologi pendidikan? Pertama, ada struktur fungsional. Teori ini menjelaskan berfungsinya suatu struktur dalam pendidikan untuk mencerdaskan generasi bangsa. Kedua, ada struktur konflik. Teori ini menjelaskan bahwa struktur memiliki konflik karena elemen-elemen yang berbeda memiliki motif, maksud, kepentingan, tujuan yang berbeda-beda. Contohnya, adanya perbedaan kepentingan antara keluarga dan sekolah. Ketiga, ada interaksionisme simbolik. Teori ini menekankan pada interaksi menggunakan simbol-simbol. Dan yang terakhir, ada teori pertukaran sosial. Teori ini melihat bahwa manusia terus-menerus terlibat dalam memilih di antara individu-individu lain. Dalam memilihnya, manusia mempertimbangkan 3 unsur, yakni ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan. Nah, sekarang kalian udah tahu kan tokoh-tokoh yang berkontribusi atas fondasi sosiologi pendidikan, seperti Karl Marx, Emil Durkheim, Max Weber, dan George Herbert Mead. Dan ada juga tokoh-tokoh penguat seperti Alfred Sachs, Antonio Gramsci, Talcott Parsons, Louis Althusser, dan Pierre Bourdieu. Selain itu, sosiologi menggunakan teori sebagai alat untuk memahami fenomena sosial.